Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gustia Yudara Febrianti dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Silahkan simak video selanjutnya ya. Nah, adapun yang akan kita bahas pada hari ini yaitu identifikasi reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna, sifat zat hasil pembakarannya, serta kiat-kiat untuk mengatasi dampak hasil pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian pembakaran. Pembakaran merupakan suatu reaksi kimia antara satu bahan bakar dengan satu oksidan yang disertai dengan hasil panas dan cahaya dalam bentuk api. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat kendaraan dan menggunakannya untuk membantu kita berpindah lebih cepat dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan-kendaraan yang kita gunakan ini pastinya dapat bergerak karena memiliki bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan biasanya berupa bensin, solar, maupun bahan bakar yang lain. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan tersebut. Nah, bensin yang kita gunakan ini dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida dan air. Suatu reaksi pembakaran dapat berlangsung secara sempurna ataupun tidak sempurna ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah volume gas oksigen. Semakin terbatas atau semakin sedikit jumlah oksigen, maka semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Selanjutnya akan dibahas mengenai sifat zat hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, gas karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru. Bila masuk dalam darah melalui pernapasan, gas ini akan bereaksi dengan hemoglobin darah, membentuk karboksihemoglobin atau yang biasa disebut dengan COHB. Selanjutnya ada gas karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida tergolong ke dalam gas rumah kaca, sehingga peningkatan kadar gas CO2 di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi atau yang biasa kita sebut dengan pemanasan global. Berikutnya ada oksida nitrogen atau NO dan NO2. Campuran NO dan NO2 ditandai dengan lambang NOx. NOx tidak beracun secara langsung pada manusia, tetapi bila NOx bereaksi dengan bahan-bahan pencemar lain, akan timbul fenomena asap kabut yang menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi mata, dan saluran pernafasan. Selanjutnya ada oksida belerang atau SO2 dan SO3. Belerang dioksida yang terhisap pernafasan bereaksi dengan air di dalam saluran pernafasan, maka akan membentuk asam sulfit yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Bila SO3 terhisap, akan terbentuk asam sulfat dan SOx dapat larut dalam hujan dan menyebabkan hujan asam. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya mengenai sifat zat gas hasil pembakaran, dapat kita lihat bahwa rata-rata sifat gas hasil pembakaran tersebut dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan kita. Maka dari itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai kiat-kiat untuk mengatasi dampak hasil pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat menanam pepohonan atau tumbuh-tumbuhan di sekitar area pembakaran. Atau kita dapat mulai dulu dari lingkungan di sekitar kita seperti di pekarangan rumah, di kebun, dan sebagainya. Kemudian, kita juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggantinya dengan menggunakan transportasi umum seperti bis, kereta api, dan sebagainya. Yang ketiga, kita juga dapat mengurangi pembakaran yang berlebihan dan khusus untuk pabrik, sebaiknya pabrik tersebut dibuatkan cerobong asap agar asapnya tidak menyebar dan terhirup oleh kita.
Nah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini mengenai reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.